Ada yang di Masjid Kapal sedang berusaha mendapatkan mie godok lebih cepat agar bisa duduk paling depan. Ada yang di rumah sedang menikmati cuaca yang kalau di Pontianak lagi hujan ya. Lagi hujan tapi alhamdulillah 10 hari terakhir ini peserta tarawihnya banyak. Ya, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sedang ngantri mie godok, semoga dapat terbaik. Jangan lupa Kak Indah dua sendok itunya, pedasnya katanya. Ya alhamdulillah. Jadi ginilah kami di Masjid Kapal Munzalan. Walaupun masjid dalam gang, tapi karena di dalam gang ya, nggak di pinggir jalan. Akhirnya setiap habis taraweh banyak aja kegiatan. Yang hari ini alhamdulillah beberapa kegiatan teman-teman yang ada di Pontianak bisa gabung, terutama kegiatan itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita ada kegiatan seperti ngaji 3 juz 1 malam, Qiyamul Lail, dan nggak lupa juga kita siapin makan-makan habis sholat tarawih dan dilanjutkan nanti sahur gratis sampai sahur bareng ya, sampai nanti kita juga ikut SMK. Alhamdulillah kesempatan pagi atau malam hari ini luar biasa banget. Kemarin Ramadan Live di sesi pertama antusiasnya masyarakat sangat luas, sangat keren. Dilanjutkan kemarin ketika sesi kedua dimulai, Ustadz Lukman udah langsung ngasih gambaran tentang bagaimana sih seorang pemimpin. Dilanjutkan oleh Bang EN tentang bagaimana lompatan scale up seorang kepemimpinan. Ternyata pemimpin itu nggak cuman bagaimana mencapai goal, bagaimana punya skill untuk bisa menjadi seorang yang baik atau bahkan dipuji-puji ya. Bang En membuat kita melihat ternyata ujung dari kepemimpinan ini adalah amal jariah ya, mengajak orang untuk bermanfaat, mendorong orang untuk berbuat baik. Keren banget. Kemarin malam materi yang nggak kalah menarik dari Ustadz Randy, walaupun Ustadz Randy-nya di Balikpapan tapi Zoom kemarin ramai ya, hampir 300 orang melihat bagaimana sih kita ngebedah istilah-istilah kepemimpinan dalam Al-Quran. Nah, materi penutup ini, materi yang ringan, materinya nggak bakal belibet insya Allah. Karena kita cuma pengen ngebahas basic, balikin lagi ke basic. Jadi kalau kemarin kita lihat, apa sih kepemimpinan itu, bagaimana sih konsepnya. Nah ternyata teman-teman udah pada mulai melek nih, udah pada mulai tahu, udah pada mulai kenal. Nah sekarang kita balikin lagi, bagaimana sih basic skill seorang pemimpin ini yang harus dimiliki oleh kita semua sebagai seorang pemimpin. Nah, kalaulah kita sekarang berangkat ke sebuah pemahaman ya. Kalau yang teman-teman yang ikut di sesi pertama, saya sambil review lagi, istilah pemimpin dalam Al-Quran yang kami angkat itu adalah istilah khalifah. Ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ini adalah redaksi yang Allah gunakan ketika memberitahukan kepada malaikat akan menciptakan makhluk baru untuk menjadi khalifah di atas bumi. Ya, sip. Khalifah ini secara bahasa bermakna pengganti. Ya, khalifah ini secara bahasa bermakna pengganti. Ya, menggantikan orang sebelumnya atau bahasa lainnya suksesor. Nah, kalau bahasa yang sekarang setelah Rasulullah meninggal, kenapa Abu Bakar nama gelarnya adalah Khalifatul Rasul, penggantinya Rasulullah? Karena memang Rasulullah kita, Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Nabi terakhir yang tidak ada lagi nabi setelahnya. Oke? Nah, maka siapa yang melanjutkan syariat kepemimpinan setelah Rasulullah itu disebut namanya adalah khalifah. Khalifatul Rasul, penggantinya Rasulullah, melanjutkan syariat yang diterapkan oleh Rasulullah. Nah, ini menarik ya. Jadi, kalau misalkan kita sekarang ada yang cerita atau apa yang dimaksud dengan khalifah? Apa yang dimaksud dengan khilafah? Apakah mengganti seluruh sistem kepemimpinan yang ada saat ini untuk digantikan dengan seperti Rasulullah? Ternyata tidak hanya itu. Ini sedang berbicara bagaimana menghidupkan kembali figurnya Rasulullah. Karena kalau bahasanya Abu Bakar pernah nanya sama Aisyah kan, wahai anakku, aku sudah menjalankan seluruh pekerjaan, seluruh amalan, seluruh kebiasaan yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah. Jadi artinya seorang Abu Bakar itu ketika memimpin, beliau enggak sekonyong-konyong improvisasi, tapi benar-benar plak-plak kepribadian Rasulullah.
Tidak hanya bicara tentang bagaimana mengatur negara ala Rasulullah, tapi mengutamakan bagaimana seorang Rasul punya kepribadian yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang menarik. Jadi kalau misalkan ngomongin khalifahnya Rasulullah, dia ngomongin apa? Ngomongin attitude-nya Rasulullah. Dia ngomongin sikapnya Rasulullah. Baru dia ngomongin sistem yang dijalankan oleh Rasulullah. Ini yang menarik. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang, kita ingin mengganti, ingin apa? Ingin bagaimana kepemimpinan, ingin bagaimana kehidupan kita lebih baik. Balikin lagi aja. Bagaimana kita bisa, Masya Allah, jazakumullah. Luar biasa panitia ini, luar biasa ya. Makasih panitia. Oh, minumannya glek teman-teman. Ya, ini minuman luar biasa. Orang baik pilih glek. Nah, berarti yang nggak minum glek ini jahat semua. Ya, jazakumullah. Teman-teman mau semua ini? Mau ya? Ya, yang habis ini silakan beli. Jadi saya dikasih minum, alhamdulillah nih. Nah, jadi teman-teman, kalau kita balik lagi, khalifah itu penggantinya Rasulullah, tapi tidak hanya menggantikan kepemimpinannya saja, tapi menggantikan whole package-nya bagaimana Rasulullah berattitude, berlanjut. Jadi ada peran, ada pesan penting menghidupkan kembali sunnah, menghidupkan kembali bagaimana Rasulullah menjalani kehidupan. Ini menarik. Nah, selanjutnya di istilah Al-Qur'an yang kedua, kita mengenal istilah apa dalam Al-Qur'an, yaitu ulil amri. Ya kan? Pada Quran surah An-Nisa ayat berapa? Ayat 59 dijelaskan di situ adalah perintah untuk bertakwa kepada para orang-orang yang beriman. Gimana bunyi suratnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Ada yang menarik di sini, kemarin kita bahas di sebelumnya, ada dua konsep ketaatan. Allah memerintahkan langsung spesifik kepada kita orang-orang mukmin, ya ayyuhal mu'minun, katanya, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha. Atiiullaha, paten. Taat sama Allah tuh paten gitu. Wa atiiur rasul, taat pada perintah Rasul. Dan yang harus kita taati apa? Enggak cuma perintahnya Rasul aja, tapi yang harus kita taati semua teladan yang beliau kerjakan. Makanya Rasulullah tuh enggak lagi ngajarin bagaimana kita beribadah mahdoh aja, ibadah ritual saja, tapi Rasulullah ngajarin sama kita the way of life. Bagaimana cara makan, gimana cara hidup, bagaimana cara bermuamalah dengan orang lain, diajarin betul. Semuanya holistik, lengkap. Nah, yang menarik ketika ini adalah bagaimana seorang Rasulullah menjadi patokan kedua setelah taat sama Allah. Dan Allah nyambung di situ wa ulil amri minkum. Tapi nggak ada kata-kata taatiunya dan taatlah kepada ulil amri. Siapa ulil amri itu? Ulil amri yang dimaksud adalah ulil amri yang kita taati adalah mereka yang taat sama Allah dan taat sama Rasul. Nah, ini yang menarik, berarti kalau kita ingin jadi seorang pemimpin dari orang-orang beriman, apa yang harus kita pegang syarat mutlaknya itu kita harus taat sama Allah dan taat sama Rasul. Nah, jadi kalau kita sekarang memimpin, kita balikin nih pahamnya nih. Tadi Allah bilang taat sama pemimpin yang taat sama Allah sama Rasul. Kita jadi seorang pemimpin, apa yang harus kita kerjakan? Pertama, kita harus taat sama Allah. Kalau kita pengen taat sama Allah, pengen tahu peraturan-peraturannya Allah, tahu dari mana? Kita baca, di situ ada do and don't-nya, ya nggak? Boleh gini, nggak boleh gitu. Masya Allah Kak Iren bawa oleh-oleh, alhamdulillah. Ya, jadi ada perintah Allah boleh gini, nggak boleh gitu. Ya, kalau kita jadi pemimpin. Terus kalau kita lihat lagi, khalifah tadi kita menggantikan risalahnya Rasulullah. Kalau tadi kita harus taat sama Allah buka Quran, taat sama Rasul kita buka apa? Kita pengen taat sama Rasul, kita pengen ngikutin apa yang Rasul kerjakan, kita buka apa? Buka hadis, buka sunnah, buka bagaimana Rasulullah hidup, ya kan? Berarti kalau seorang pemimpin yang benar dalam Islam adalah ia yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai benchmark kepemimpinannya. Nah, ini yang kemarin kita bahasakan, level tertinggi dari kepengasuhan atau kepemimpinan ini bahasanya adalah risalah. Makanya kalau bahasa nanti kita bahas
di Quran surah Al-Baqarah ayat 129, istilah pemimpin yang paling tinggi ini adalah apa? Risalah, atau bahasa kita sekarang bukan cuman manajer, bukan cuman leader, tapi dia juga pengasuh, atau bahasa yang umum di pondok-pondok atau di Nusantara ini bahasanya kiai. Ini yang menarik. Jadi bagaimana kepemimpinan ini benar-benar disetting sama Allah, disetting dikerjakan sama Rasulullah, tidak hanya seperti kepemimpinan yang saat ini digaung-gaungkan. Bagaimana pemimpin harus populer, dipilih oleh rakyat kebanyakan. Tapi bagaimana seorang pemimpin betul-betul bisa menjadi teladan. Bagaimana dia bisa benar-benar mengayomi. Makanya istilahnya kiai. Nah, di Quran surat Al-Baqarah ayat 129, kalau kita review lagi materi sebelumnya, ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk orang-orang yang akan tinggal di Mekah setelah mereka tiada. Apa doanya? Doanya Rabbana wa ba'ath fihim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Nah, coba saya buka dulu. Jadi ayat yang diminta sama Allah, Quran surah Al-Baqarah ayat 129, ada satu permintaan yang diminta sama Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Untuk apa? Untuk orang-orang setelah mereka. Nah, ini contoh. Saya keluarkan dulu slide-nya. Nah, di sini di Al-Quran Al-Baqarah 129 apa permintaan? Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Ada kata-kata rasulan. Minhum, dari golongan mereka. Yatslu alaihim ayat. Membacakan kepada orang-orang di bawah tadi. Ya kan? Ada kaum yang akan tinggal di kota Mekah. Nabi Ibrahim sama Ismail minta, ya Allah nanti kalau sudah banyak orangnya, tolong kau utus seorang utusan yang apa? Yang pertama SOP-nya adalah yatslu alaihim ayat. Dia bisa membacakan kepada para kaum tersebut ayat. Ayat ini bukan berarti ayat bacaan ayat, tapi dibacakannya apa? Ayat ini artinya tanda. Dia bisa membacakan tanda-tanda. Dia bisa membacakan fenomena-fenomena yang terjadi. Jadi contoh ringan. Ada gerhana matahari. Ada gerhana bulan. Seorang pemimpin bisa bilang itu kekuasaan Allah. Tapi kalau orang-orang yang terjebak bilangnya apa? Wah, ada buto ijo makan bulan misalkan gitu. Tersesat orang-orang. Makanya harus ada orang yang bisa membacakan ayat-ayat, fenomena-fenomena. Buat apa? Biar orang-orang ini mengenal Tuhannya. Oh, itu kekuasaan Allah ya. Gitu. Oke? Yang kedua, yu'allim Alkitab. Nih yang menarik. Kata-kata yu'allimuhumul. Yu'alim ini apa artinya? Yu'alim ini artinya mengajarkan. Apa yang diajarkan? Kitab spesifik. Yang minta Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yang diturunkan Nabi Muhammad. Berarti kitab apa? Al-Quran. Tapi yang menarik nih. Di zamannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, beliau sudah minta redaksi apa? Yu'allimuhumul kitab. Diajarkan satu kitab. Dan setelah kitab diajarkan apa? Hikmah. Apa artinya hikmah? Hikmah itu adalah makna dari sebuah kejadian. Jadi apa? Segala macam kehidupan itu dijadikan hikmah. Makanya Rasulullah 24 jam hidupnya itu dinamakan sunnah. Harus diikuti sama kita sebisa kita. Kenapa? Karena hidupnya Rasulullah sudah menjadi hikmah. Menarik nih. Ya. Jadi semuanya sudah bernilai. Hidupnya Rasulullah tuh gak ada yang sia-sia. Ngapa-ngapain aja semua harus bisa diikutin. Minumnya diikutin. Mohon maaf, buang air kecil diikutin. Mandinya harus kita ikutin. Kenapa? Itu hikmah yang bisa kita dapatkan. Jadi di nomor kedua ini diajarkan Quran tidak cuma saja diajarkan. Tapi bagaimana Quran bisa diterapkan ke dalam kehidupan. Inilah yang disebut kana khuluquhul Quran.
Aisyah pernah bilang sama sahabat yang bertanya bagaimana akhlak Rasulullah, dijawab akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Padahal akhlak ini kan perilaku 24 jam kehidupan. Berarti seorang Nabi Muhammad menerapkan dalam hidupnya 24 jam nilai-nilai Al-Quran secara utuh. Nah, ini yang menarik. Berarti Al-Quran yang kita pegang tidak hanya selesai dibaca saja, tidak hanya selesai dihafalkan saja, tapi sesuai dengan doanya kita setelah baca Quran. Ya Allah, berikanlah kami ilmu untuk membaca Al-Quran yang baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu untuk bisa memahami Al-Quran baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Jadi tujuan utama dari yu'allimuhumul kitab wal hikmah, itu enggak selesai di bacaan saja. Al-Quran enggak selesai dinilai, oke bacaan kamu bagus. Itu hanya langkah awal. Karena langkah selanjutnya, langkah puncak dari yu'allimuhumul kitab adalah bagaimana orang-orang tersebut meneruskan risalahnya Rasulullah dengan menjalankan, mengamalkan Al-Quran penuh dalam kehidupannya. Nah, yang terakhir SOP yang diminta sama Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim sama Ismail, wa yuzakkihim. Nah, ini yang menarik. Kita balik ke slide. Yuzakkihim artinya mensucikan. Jadi kalau kita lihat dari Al-Baqarah ayat 129 tadi, kita bisa sama-sama tahu bahwasanya seorang pengasuh, seorang kiai, kalau bahasanya zaman Rasulullah gitu, seorang rasul, SOP-nya adalah 3 hal. Apa itu? Yang pertama, dia bisa membacakan fenomena alam yang terjadi. Yang kedua, dia bisa mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Ya kan? Kalau hikmah ini berarti ya udah kehidupan full tuh Al-Quran semua. Selanjutnya, mentazkiyah atau mensucikan jiwa-jiwa. Jadi orang yang membacakan fenomena ini bagaimana caranya semua fenomena yang sedang terjadi membuat orang-orang yang dia pimpin, yang dia asuh makin dekat, makin kenal sama Allah. Ada suatu kejadian. Ketika kita sedang naik kapal ke Pulau Karimata. Berangkat ke Pulau Karimata dari Pontianak, dari Pelabuhan Rasau, sampai masuk ke area lepas, laut lepas. Di situ suatu saat ini ya, satu ketika di hari kedua kami di Pulau Karimata bersama Ustadz Tuan Guru Abdul Somad ketika itu, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, Ustadz Lukman dan beberapa tim, kami terombang-ambing di tengah badai. Tapi Tuan Guru Ustadz Lukman itu santai aja. Selesai beres, apa yang dikatakan beliau, dari perjalanan ini katanya, kita jadi tahu besar-besarnya Allah dan kecil-kecilnya kita. Sesombong apa sih kita, dikasih ombak 4 meter aja pucat semua katanya. Langsung diam kan, ombak 4 meter. Saya kira, saya kan bukan orang laut, gak pernah naik laut, saya kira tuh kalau ombak turun tuh dia ngikutin lagi, ternyata kan enggak. Kapal tuh kalau diterjang ombak, zet naik, ombaknya hilang dia jatuh, glem gitu. Jadi kayak naik roller coaster, itu pucat semua. Beberapa udah sampai muntah kuning. Di situ kita diam. Nah kan, mau sombong apa ente gitu. Jadi badai yang baru menerjang diarahkan sama guru-guru kita semakin membuat kita kenal sama Allah. Ini keren banget. Fenomena-fenomena yang terjadi, apapun yang terjadi, keren banget. Makanya kalau teman-teman di Bunzalan pasti kenal banget bagaimana caranya 8 ayat santri itu hidup. Ustadz, inilah dia nih yang bikin aku bisnisnya bangkrut. Apa kata guru kita? Yang baik-baik dari, yang salah-salah dari. Quran berapa, ayat berapa? Angkat tangan, hadiahnya cepat. 479 itu apa? An-Nisa 479. Ustadz Muammar dapat hadiah. Ya. Brosur umroh. Masya Allah. Brosurnya dulu saya.
Ya nanti dapat ini dari Bang Obin. Jadi kita mengenal semua fenomena yang terjadi, connect kita sama Allah. Yang kedua, mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Artinya Al-Quran itu gak cuma jadi pajangan, gak cuma jadi hafalan, tapi jadi the way of life. Kan ada nih, apa aja? Oh ribut, gak mau dicap soalnya. Kan kalau ribut dicap gak? Enggak, oh ya udah. Jadi ya biasa pemirsa ini anak-anak. Kita lanjutkan. Nah, Al-Quran ini jangan hanya sekedar menjadi referensi, menjadi rujukan dalam makalah, tapi tidak dikerjakan. Banyak dari kita, contoh aja, contoh ringan, bagi waris. Di Quran ada nggak bagi waris? Detail ada. Di Quran tuh ada bagi warisan. Seorang istri akan mendapatkan 1/4 harta suami ketika nggak punya anak. Kalau sudah punya anak jadi dapat 1/8. Seorang anak perempuan kalau dia sendirian dapat harta setengah dari harta orang tuanya. Kalau anak perempuannya 2 jadi 2/3. Itu semua ada dalam Al-Quran. Tapi kita dalam menjalankannya, mohon maaf, banyak yang pakai Quran atau banyak yang suka-suka sendiri? Suka-suka sendiri. Bahkan ada dalam Al-Quran, seorang laki-laki dapat 2, perempuan dapat. Kakak perempuan bilang gini, enak kali kau, aku nomor 1, kau anak kedua, enggak ada, bagi rata, biar adil. Nah, keadilan yang dipakai itu keadilan menurut dia, bukan menurut Allah. Akhirnya warisannya jadi prahara. Ini ketika Al-Quran hanya dijadikan sebagai pajangan. Ketika Al-Quran hanya dijadikan, saya terima nikahnya dengan seperangkat alat sholat. Ada Al-Quran di sana, habis itu dipajang tempat yang paling tinggi. Nggak boleh, Al-Quran nggak boleh gitu, tapi harus diajarkan sampai menjadi the way of life. Insya Allah. Adik-adik, ada yang tahu di depan lagi nonton apa? Ayo di depan, ayo. Upin Ipin. Oke, lanjut ya. Oke. Jadi soalnya mereka lagi bikin kongres perkumpulan ini. Besok ngebahas jualan jangkrik dari mana kan. Oke. Reza sama siapa? Raka di belakang tuh nak. Duduknya di belakang sama ini. Boleh gak apa-apa. Ya. Terakhir adalah mentazkiyah. Mentazkiyah ini mensucikan. Artinya apa? Goals dari seorang pemimpin itu ingin membuat orang-orang yang ada dalam pimpinannya dia menjadi orang yang lebih baik. Nah, teman-teman, ini yang menarik. Ketiga hal ini, seorang kiai dan pengasuh tadi ketika kita ekstrak dari surat ini, kita bisa lihat bagaimana dia membacakan fenomena supaya kita kenal sama Tuhan, bagaimana kita mengajarkan Al-Quran dan hikmah menjadi the way of life, bagaimana kita mentazkiyah orang-orang, bagaimana orang-orang tersebut jadi orang yang kembali suci, jadi orang baik. Contoh, ada orang bertato, ada orang beranting, tidak jelas bentuknya contohnya, datang ke masjid. Orang pemimpin yang baik tidak akan bilang gini, ngapain ente kesini? Nyemak-nyemakkan, nggak bisa. Dia akan bilang apa? Sini bang, nggak ada apa-apa. Ustadz saya banyak dosa, nggak apa-apa. Saya juga banyak dosa. Dielus-elus jadi orang baik. Kenapa? Tujuan dari seorang pemimpin itu bukan menjadikan bawahannya, bukan menjadikan orang yang dia pimpin menjadi alat kekuasaan untuk dia semakin bisa semena-mena. Enggak. Tapi dia sadar betul bahwa dia punya amanah untuk menjadikan orang-orang yang ia pimpin menjadi orang lebih baik. Bayangkan kalau semua pemimpin berpikir seperti itu. Bayangkan kalau nanti dalam sebuah rapat sidang berpikir bagaimana caranya orang-orang jadi orang baik. Ini kan enggak. Bagaimana caranya saya lebih kaya dari sebelumnya? Bagaimana saya cara balik modal? Hal-hal inilah yang merusak. Artinya apa? Enggak bakal ada kepemimpinan yang ideal ketika goals-goalsnya tidak tercapai. Nah, pertanyaannya, ini apa yang saya bahas ini? Ini adalah basic. Ini adalah basic. Basic apa? Basic pemikiran seorang pemimpin. Worldview awal bagaimana menjadi seorang pemimpin. Dia harus bisa mengenalkan orang dengan Tuhannya. Disebut dengan tauhid. Bagaimana mengenalkan orang-orang dengan Allah.
Bagaimana dia bisa berkata la ilaha illallah? Ya, la ilaha, tiada Tuhan. Sekarang agak ngeri nih nonton YouTube, nonton apa. Ada orang yang bangga menjadi seorang agnostik katanya. Ada orang yang pengen jadi seorang ateis. Saya sih enggak percaya Tuhan katanya. Nah, kalau ada orang kayak gitu ya udah, bagus. Kenapa? Dia sudah tidak percaya tiada Tuhan, tinggal nambah. Berarti dia sudah la ilaha, tiada Tuhan kan? Tinggal tambah sedikit apa? Ilallah, kecuali Allah. Tinggal masukin Allahnya di situ. Kalau sandang susah. Ya. Dulu sekarang udah. Yang kedua, mengajarkan Al-Qur'an menjadi the way of life. Berarti Quran ini jadi kurikulum dasar. Tauhid. Yang kedua apa? Quran. Tauhidnya ditanamkan betul-betul sama dirinya, dipegangkan betul-betul, ditanamkan pada timnya, kepada orang yang dia pimpin. Artinya apa? Bagaimana bisa dia memimpin orang-orang yang sudah tidak menggunakan otak. Jadi otak bukan, berarti Ustaz orangnya berarti nggak pakai otak. Enggak, logika otak itu hanya penunjang. Penunjang dari apa? Dari iman. Imannya dikedepankan, otak menunjang. Logika menunjang, bukan kebalik. Bukan kebalik. Gimana kebalik tuh? Kalau kebalik yang dia ajarkan logikanya saja. Iman nanti melengkapi. Nggak bisa. Imannya dulu. Tauhidnya dulu. Quran akan melengkapi. Nah, Quran dijadikan the way of life. Quran dijadikan the way of life. Apa itu the way of life? Gaya hidup, cara hidup. Jadi hidupnya semuanya Al-Quran. Sunnahnya Rasulullah adalah bagaimana cara menjelaskan isi Al-Quran. Di Quran contoh gini Bu. Di Quran kita diperintahkan sholat. Aqimus sholat. Tapi di Quran tidak ada tutorialnya sholat. Gak ada kata di Al-Quran takbir. Habis takbir baca Al-Fatihah. Gak ada. Adanya di mana kita bisa tahu? Di hadis. Bagaimana cara Rasul melaksanakannya. Itu panduannya. Oh saya mau cuma belajar Quran aja, saya gak butuh hadis. Oh gak bisa. Harus dua-duanya ini harus bareng. Tapi tadi tauhidnya dia pegang, Al-Qur'annya dia jadikan lifestyle, hukum-hukumnya dia jalankan, sistemnya dia kembangkan, dan terakhir orang-orang ini harus jadi orang baik. Tapi zaman sekarang kita susah. Kenapa? Karena al-insanu ibnul bi'ah. Ibnul bi'ah. Bi'ah itu apa? Orang itu adalah makhluk manusia ini. Makhluk yang tercipta dari lingkungan. Ketika lingkungannya tidak baik, maka dia akan ada burung beo punya ustadz ditaruh di masjid. 2 tahun dia di samping masjid, dia langsung bisa komat. Jadi kalau nggak ada muazin, beo komat gitu. Tapi si burung itu ketika dimigrasikan pindah ke terminal, ya bukan berarti orang terminal jahat-jahat. Nah, pindah ke samping terminal di Samudra Atlantik sana, langsung berubah omongannya menjadi omongan yang kurang baik. Kucing lah, apalah semua keluar. Begitupun manusia. Manusia itu terbentuk dari bagaimana dia membentuk lingkungan. Makanya kenapa sih sekarang ada seorang pemimpin yang hebat, yang keren. Tauhidnya keren, Qurannya keren, keren figurnya. Tapi orang-orang di bawahnya nggak bisa berubah. Kenapa sih nggak bisa jadi orang baik? Karena bisa jadi salah kendaraan. Kendaraannya salah, tempatnya salah. Kenapa? Karena sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini adalah masjid. Jadi kalau pengen ngebawa orang jadi orang jauh lebih baik, datangin kemana? Ke masjid. Gak bisa ke tempat yang lain. Ayo dibuka pelatihan. Nanti setelah pelatihan ini anak-anak Anda akan dibentuk menjadi orang-orang terbaik. Titik-titik camp misalkan. Gini-gini, wah semua dibikin. Gak bakal bisa. Karena Rasulullah udah ngajarin sama kita bagaimana masjid membentuk peradaban masyarakat tadi. Bagaimana Madinah yang tadinya kampung bernama Yathrib berubah menjadi sebuah kota pusat peradaban. Di mana kumpulnya? Di masjid. Itulah kenapa pondok-pondok pesantren bisa mengeluarkan santri-santri dengan karakter-karakter yang hebat. Tercipta, terbina dalam lingkungan masjid tadi. Itulah kenapa kita harus
berpikir bagaimana masjid kita ini berubah konsepnya. Dari sekedar masjid tempat orang sholat, habis sholat isya digembok, dikunci, menjadi masjid yang betul-betul membawa orang-orang kembali pada Allah. Kan baitullah. Bait itu rumah, tempatnya kembali. Kembali sama siapa? Sama Allah. Haruslah masjid menjadi masjid yang terbuka. Inilah pemimpin. Inilah yang diajarkan sama kita. Apa? TQM. Apa TQM? Tauhid, Quran. 3 hal ini adalah 3 hal yang tidak akan pernah bisa terpisahkan. Ini modal awal menjadi seorang pemimpin. Jadi sekarang kalau misalkan mohon maaf kita pengen jadi pemimpin tapi gak punya keyakinan sama Allah, wah syarat pertama gak jalan. Wah tauhidnya kuat, imannya kuat, sama Allah kuat, tapi Al-Quran ditinggalkan, pintar-pintar seorang, gak jalan. Kok Ustaz harus pakai Quran sih? Coba, ini ayat lagi populer nih, bulan Ramadan, Al-Baqarah ayat 185. Ada yang hafal gak? Itu 183. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Allah bilang di 185, bulan Ramadan ini bulan diturunkan ya Al-Qur'an. Kata kuncinya apa? Unzila fihil Qur'ana hudan linnas. Quran ini petunjuk bagi manusia. Kalau Allah udah bilang Anas, berarti siapa? Siapa manusianya? Semua manusia, apapun agamanya. Berarti siapapun dia, Islam atau bukan tidak, ketika dia menjalankan the way of life arah Al-Quran, pasti maju hidupnya. Kenapa? Petunjuknya gitu. Sip ya? Nah, kenapa kita sekarang gak kemana-mana? Mungkin kita sudah percaya, tapi aplikasinya kita masih pakai cara seorang. Tapi kalau misalkan, aku sudah percaya, Al-Quran sudah bisa dikembangkan, dibaca, dihafalkan. Tapi kalau nggak di masjid, nggak akan jalan. Aku akan mengembangkan kepemimpinan di partai politik. Aku akan mengembangkan kepemimpinan di LSM, di Ormas, di apa. Wah, ketika dia nggak nempel di masjid, dia nggak bakal jadi orang-orang baik. Kenapa? Karena di masjid ini adalah filter manusia dari 3 penyakit. Penyakit munafik, penyakit fahsya, penyakit mungkar. Munafiknya apa? Bicara bohong, berjanji ingkar, dikasih amanah, khianat. Penyakit yang sudah sangat familiar dengan kejadian akhir-akhir ini kan. Di mana ini bisa hilang? Di masjid. Kata Rasulullah apa? Tuh. Laisa salatu athqala 'alal munafikin minas salatil fajri wal isya. Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang-orang munafik selain salat subuh sama salat isya. Berarti kalau kita ingin menghilangkan sifat munafik dalam tubuh kita, dalam diri kita apa? Perbaiki subuh sama isya kita. Maka hilang tuh sifat-sifat munafik. Munafik itu apa? Baik-baik di depan, musuh di belakang. Munafik. Belum lagi orang-orang yang sholatnya gak benar bakal punya 2 penyakit lagi. Apa? Fahsya dan mungkar. Fahsya ini apa? Keburukan-keburukan manusia yang didorong oleh nafsu seksualnya. Zina, nonton pornografi, selingkuh, layangan putus, layangan nyangkut. Itu apa? Fahsya semua. Tapi orang yang sholatnya di masjid berjamaah tepat waktu, ngerti inti sholatnya, bakal dijauhin dari sifat itu. Makanya sekarang pemimpin di Samudra Atlantik di negeri Wakanda sana banyak yang punya catatan apa? Catatan keteladanan. Pernah dia tidur di sini, pernah dia masuk ke klub ini. Aduh, nggak bisa bergerak. Tapi kalau orang yang benar-benar pegang sholat, datang ke masjid, nggak bakal. Dan na'udzubillah, di masjid ini hebatnya, di sholat tadi bisa menghilangkan apa? Seorang dari penyakit mungkar. Ada yang tahu nggak surat berapa, ayat berapa? Berapa Saudara? 2845. 28 surat apa? 294. Ya, kita kasih ongkos umroh. Umrohnya kan udah dapat ya. Saya kasih nanti 2 real.
Ketawa, nggak mau. Oh iya. Ya, Insya Allah. Nanti Ustadz Haris kita kasih uang jajan. 10 real. Lumayan, buat cukur tahalul. 10 real gitu kan. Jadi di surah Al-Ankabut ayat 45 Allah bilang inna sholata tanha, mencegah kita dari perbuatan fahsya dan Coba bayangin. Orang nggak punya sifat fahsya, nggak punya sifat mungkar, nggak punya sifat munafik. Udah yuzaki, bersih orang tersebut. Baliknya di mana? Standby-nya di mana? Cuma di satu tempat, namanya masjid. Penting nggak ada di masjid? Itulah pentingnya kita. Kenapa peradaban itu harus dibangun di masjid dan pemimpin-pemimpin harus tempel di masjid. Clear? Nah, jadi 3 hal ini teman-teman, ini pondasi awal pemikiran seorang pemimpin. TQM. Sip? Nah, selanjutnya ada hal yang kita bahas di ayat At-Taubah 128, 129. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah mulai panas menggebu-gebu harus minum glek dulu. Silakan diminum, silakan. Alhamdulillah, insyaallah. Mulai agak berminyak Bang Obin habis makan mie kan? Oh, belum ya? Nah, di sini juga kata kuncinya sama. Di Al-Quran surah Taubah 128 ini Allah bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah ini Rasul, kata-kata Rasul tadi pemimpin, pengasuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaihi bil mu'minin alaikum bil mu'minin raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Sampai terakhir. Nah, coba kita ekstrak ayat ini menjadi sebuah hal yang menjadi pegangan kita untuk jadi seorang pemimpin. Teman-teman dimanapun berada, kalau pengen jadi seorang pemimpin harus punya 5 spek ini. Yang kita sebut adalah 5 daya seorang pengasuh. 5 apa? Mau ngasuh keluarga. Ingat gak pertama kali edisi yang diajarkan Ustadz Lukman di LIP di season pertama? Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua dari kita ini adalah pemimpin dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Even if mimpin diri sendiri, walaupun kita mimpin diri sendiri, kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang suami akan dimintai bagaimana dia memimpin istrinya. Oke? Seorang istri akan ditanya bagaimana dia memimpin dirinya. Seorang suami dan keluarga akan tanya bagaimana cara mengatur keluarganya. Sip? Nah, disinilah kita, teman-teman sekalian, bisa tahu bahwa sebentar, yang Zoom kayaknya masih bergabung, Ustadz Bang Deddy? Oh masih ya? Nah, 5 daya seorang pengasuh ini menggambarkan kita bagaimana seorang pengasuh harus bisa punya 5 skill ini. Nah, ini baru ngomong basic skill. Kalau tadi kita belum ngomong basic skill, tidak ngomong baru pondasinya. Di mana sih seorang pemimpin harus ada? Nah, basic skillnya di sini, di ayat ini. Ada 5 daya yang harus dimiliki oleh seorang pengasuh. Apa saja? Yang pertama, kata Allah tadi di Quran surat At-Taubah 129, laqad ja'ak min anfusikum laqad ja'a rasulun min laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Apa arti min anfusikum ini? Bahasa Indonesianya terjemahannya adalah dari golonganmu sendiri, dari kaummu sendiri. Oh, berarti Rasulullah ini orang Arab. Ya udahlah, mimpin aja orang Arab. Gitu kah? Enggak. Orang sahabat Rasulullah tuh multicultural kok. Terbukti dari siapa? Bilal bin. Apakah Bilal bin Rabah orang Arab? Enggak. Dia orang kulit hitam dari Afrika, tapi dipimpin oleh Rasulullah. Apakah seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi itu orang Arab? Bukan, namanya aja Al-Faris, orang Persia. Berarti datang dari Iran atau Irak. Dia bukan keturunan Arab. Jadi kalau kita nih, Bang Obin ya, kita nih taunya orang yang mancung dari Timur Tengah tuh Arab semua, ya enggak? Ternyata enggak. Orang Mesir itu tidak menamai dirinya orang Arab. Semua punya garis keturunan masing-masing. Makanya kalau di Madinah, teman-teman kita, kalau di ibu-ibu umrah ya, ada orang-orang syekh-syekh itu yang pakai
rida, pakai apa namanya itu? Sorban terus pakai bulatan ini. Itu orang Saudi. Tapi kalau yang pakai peci, misalnya pakai jas, biasanya orang Mesir, orang Jordan, orang itu gitu. Jadi nggak semua orang ujuk-ujuk pakai kayak gitu. Apalagi ini muka kita ya, misalkan muka Melayu, pakai kayak gitu tuh kayak agak lucu gitu. Oh turis kata dia. turis kata dia gitu kan. Ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan walaupun dia dosen, tapi dari Mesir, dari Jordan, biasanya pakai jas, walaupun di universitas terkemuka. Contoh kayak gitu ya. Nah, Salman Al-Farisi ini Al-Farisi, orang Persia, tapi dipimpin oleh Rasulullah. Berarti kata-kata min anfusikum ini apa? Bukan rasisme, bukan bagaimana kita harus memimpin golongan kita sesuai dengan ras kita saja, tidak. Tapi bagaimana seorang pemimpin harus bisa menjadikan dirinya seolah-olah datang dari kaum orang yang dia ini. Contoh Rasulullah ketika berbicara dengan Arab Baduy, dia bisa menyesuaikan bagaimana Arab Baduy itu berpikir. Ketika berbicara dengan pemimpin umat, pemimpin dunia, Rasulullah nggak takut. Contoh apa? Baru pindah ke Mekah. Dari Mekah pindah ke Yasrib, ke Madinah. Tidak berapa lama, kirim surat. Dikirim ke mana? Ketiga kerajaan. Dikirim ke Persia, dikirim ke Roma, dikirim ke Mesir. Suratnya sama semuanya. Apa? Aslim taslam. Masuk Islam ente, selamat. Bayangkan. Padahal belum punya kekuatan apa-apa Madinah ketika itu. Tapi dengan percaya dirinya berkomunikasi dengan orang-orang itu. Dengan kerajaan-kerajaan terbesar. Hebatnya apa? Berarti di situ ada apa? Di situ ada keyakinan. Di situ ada bagaimana Rasulullah bisa berkomunikasi. Makanya dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah itu kalau berbicara dengan seorang anak kecil, dia akan seperti anak kecil. Duduk setara. Gimana dek? Gak pernah duduk. Saya Rasulullah pergi. Enggak. Bahkan sama cucunya sendiri. Ketika Rasul sholat kepalanya Rasul diinjak. Rasulullah sampai nahan sujud agak lama supaya Husain ini turun dari punggungnya. Gitu loh. Artinya apa? Husain itu dibawa ke masjid. Dibawa sholat bareng. Loh kita masa ngelarang anak-anak dibawa ke masjid. Ustaz ribut ya namanya juga anak-anak. Tapi apa? Ya mereka yang akan melanjutkan perjuangan kita di masjid ini. Itulah tauhid, Quran, masjid. Oke, jadi min anfusikum ini apa? Min anfusikum ini bagaimana kemampuan seorang pemimpin untuk menyesuaikan diri. Namanya daya su. Ada orang pemimpin pakai sorban. Boleh pakai gamis bagus. Kapan? Di masjid. Kalau besok main bola, ya jangan pakai sorban, pakai gamis. Kan ada alat, ada baju olahraganya. Ustaz, bajunya masa pakai celana pendek? Ya tambahlah legging yang nutup aurat. Biar apa? Biar orang yang mau kita ajak itu nggak sungkan. Ketemu sama anak motor, ya udah pakai baju motor, pakai motor yang spesifik. Kenapa? Kalau misalkan kemarin satu teman cerita, saya mau gabung ke motor besar, naik Honda, saya beri merek ya, naik Beat misalkan. Yang ada kita diludahin. Gak mungkin kita bilang, qala Rasulullah, apaan Rasulullah Honda Beat katanya. Kenapa di level mereka masih belum mengerti. Yang masih mereka imani apa yang mereka tampak. Jadi penting banget seorang pemimpin bisa punya daya suai. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Bapak-bapak yang di rumah punya, di kantor punya karir, pulang ke rumah jangan jadi bos. Masuk rumah, istriku ambilkan saya minum. Apa katanya? Enggak. Marah sama istri, marah sama anak. Ya nggak bisa. Di rumah mainkan peran sebagai seorang suami, seorang ayah. Harus bisa menyesuaikan. Ini daya suai yang penting. Pemimpin saat ini banyak yang tidak bisa itu. Giliran rapat slow, giliran harus tegas, kelemar-kelemar. Giliran waktunya kelemar-kelemar, sok tegas, kan aneh. Nggak punya caranya menyesuaikan. Dia harus tahu, oh di sini waktunya fun, di sini. Kenapa? Karena yang dipimpinnya manusia. Terus yang kedua, kata Allah sambungan dari ayat ini apa? Azizun alaihi ma'anitum. Artinya berat terasa oleh seorang pemimpin ini penderitaan kalian. Agak seret ya minum kopi. Aduh, saya minum air putih deh. Salsabila water. Enggak ada mereknya.
Jadi apa ini azizun alaihi manitum? Seorang pemimpin harus bisa merasakan penderitaan yang sedang dirasakan oleh kaumnya. Bagaimana pemimpin bisa merasakan penderitaan sebuah kaum? Dia nggak boleh hidup dengan standar hidup yang terlalu jomplang. Kaumnya makan nasi pakai alas daun, pemimpinnya makan steak pakai piring emas, nggak bisa, nggak boleh. Makanya Rasulullah bagaimana tetap bertahan dengan rumah di samping masjid. Ketika kemarin saya berangkat umroh, Masya Allah, betul-betul kagum dengan konsep bagaimana Rasul. Kan makamnya Rasulullah yang dilindungi itu rumahnya beliau loh. Rumah beliau itu segitu teman-teman. Besar apa kecil? Rasulullah bisa gak sih bikin rumah 3 lantai? Bisa. Oh Ustadz, zaman itu belum ada teknologinya. Zaman itu orang Kisra, orang Bizantium, orang Mesir, orang Roma itu udah berdiriin kolosium gede-gede. Rasul tahu, iya tahu. Punya teknologinya ada, tapi memilih untuk tinggal di samping masjid. Keren banget. Milih untuk berlapar-lapar padahal bisa hidup mewah-mewah. Jadi kalau dikatakan Rasulullahnya miskin, enggak miskin. Rasulullah tuh kaya raya tapi memilih hidup sederhana. Keren banget loh. Yang bikin kita nangis tuh, ya Allah, Nabi kita nih segitu aja rumahnya. Lah kita dikasih kontrakan sempit ngeluh, dikasih rumah besar ngeluh lagi. Karena yang dilihat bagaimana kekurangan kita, bukan yang disyukuri kelebihannya. Nah, orang-orang pemimpin ini harus punya daya apa? Daya tahan. Apa daya tahan ini? Orang-orang pemimpin tuh punya research, punya sumber daya untuk bisa hidup layak, tapi mereka menahan. Rasulullah bisa tadi punya rumah. Rasulullah bisa punya rumah besar, punya onta terbaik, punya hidup mewah, bisa banget tinggal minta. Tapi apa? Beliau menahan standar hidupnya agar apa? Agar bawahannya melihat, agar orang yang dipimpinnya melihat, agar Rasulullah menjadi teladan. Ini yang berat teman-teman. Seorang pemimpin harus punya daya tahan. Jangan dikit-dikit punya uang langsung healing ke Maldives. Nggak bisa. Bukan nggak ada duitnya, tapi menghargai. Itulah kenapa pimpinan kita di masjid ini belum mau punya rumah. Bukan tak ada duitnya, tapi ingat santri-santrinya masih banyak yang ngontrak. Beliau dengan mudah. Contoh ngomong di SMK, saya mau butuh rumah buat saya pribadi. Kira-kira berapa orang yang rebutan beliin rumah buat beliau? Tapi kan enggak. Kenapa? Karena beliau bertahan untuk mencoba menahan, mencari titik cukup. Udah, saya di sini cukup. Sisanya buat orang-orang. Itu yang penting dari seorang pemimpin. Karena untuk menjadi orang kaya itu nggak usah belajar. Tapi untuk menjadi bertahan di standar kecukupan ini harus belajar. Harus benar-benar dia stick sama dirinya. Ini yang menarik. Tentukan titik cukupnya betul. Ya. Makanya pemimpin harus dekat dengan apa yang dirasakan warganya. Nggak boleh dia rumahnya megah-megah samping kanan kiri kelaparan. Nggak bisa. Selanjutnya. Daya ketiga adalah harisun alaikum bil mu'minin. Seorang pemimpin yang ada dalam otaknya adalah harisun. Apa harisun? Dari kata-kata harsun. Hirsun. Hirsun ini apa? Obsesi. Tamak. Pokoknya nih, apa sih obsesi seorang pemimpin ini? Alaikum bil mu'minin. Ingin menjadikan orang-orang yang dia pimpin menjadi orang-orang beriman, orang-orang baik. Jadi apa? Daya apa yang harus dia punya? Dia harus punya daya dorong. Dia harus bisa ngedorong orang-orang yang dia pimpin sampai ke puncak potensinya. Makanya ketika seorang pemimpin, mohon maaf nih ya, tersinggung dengan bawahan yang lebih berprestasi, bodoh. Ibarat siapa? Ibarat seorang ayah yang marah karena anaknya lebih berprestasi dari dia. Ada nggak kira-kira? Ada ya? Oh ya ada. Berarti saya salah. Nggak masuk akal gitu. Ada anak berprestasi, ayahnya bilang, dasar anak nggak tahu diri. Nggak, yang ada pasti rasa bangga kan? Kebanggaan melihat anaknya berprestasi. Begitupun kita. Pemimpin ketika melihat orang yang dipimpinnya lebih baik, pasti ada rasa bangga. Ya Allah,
Aku yang ngajarkan dia ngaji. Tapi sekarang dia sudah hafal Quran. Masya Allah, lebih baik dari aku. Ya kan? Itulah kenapa, mohon maaf nih ya, guru kita, Toh Aji, bikin masjid. Ngedorong santri-santrinya untuk bikin masjid. Ketika masjid-masjid itu lebih baik, lebih maju, apakah beliau iri? Beliau marah? Enggak, justru bangga dan bahagia. Kenapa? Anaknya lebih sukses. Wah, bagus nih anakku nih. Masya Allah. Wah, luar biasa. Itu pemimpin tadi. Dorong orang-orang tuh. Didorong masih ke potensinya. Kalau ada seorang pemimpin yang menyekat-nyekat bawahannya, udahlah aku gak suka orang ini. Tutup. Wah, sedang ada kesalahan. Berarti dia sedang tidak punya obsesi untuk menjadikan orang lebih baik. Goalsnya itu adalah bagaimana menjadikan orang-orang lebih baik. Contoh, pembicara yang berbicara, MC-nya makan mie, kita nggak marah. Karena ya, nggak matikan moderator, nggak apa-apa lagi makan, nggak apa-apa. Ya. Iya betul. Daripada ngembang kan. Iya. Ya. Jadi bagaimana kita punya daya dorong untuk menjadikan orang-orang lebih baik. Selanjutnya di ayat itu, Raufur Rahim. Seorang pemimpin ini amat belas kasih kepada orang-orang yang dia pimpin, orang-orang beriman tadi. Artinya ada apa? Ada namanya daya kasih. Kok daya kasih Ustadz, bukan daya sayang? Karena yang dikasih nggak cuman kasih sayang. Dia pemimpin ini ngasih sayang, ngasih ruang, ngasih uang, ngasih kesempatan, ngasih panggung, ngasih kepercayaan untuk orang-orang yang dia pimpin. Nothing tulus pokoknya. Ustadz, kok dia lihat, kok santri saya bajunya ini aja ya, jangan-jangan gak punya baju. Sini ke rumah, ini baju kesayangan saya, nih pakai. Ini baju pertama kali saya pakai untuk masuk TV, sekarang ente pakai. Saya doakan ente jadi orang besar. Itu kasih sayang. Dilihat orang ini kok ngelamun terus, ditanya, sini udah nikah belum? Belum. Ya Allah, belum nikah. Usia berapa? 25. Masya Allah, 30 juz hafal, belum nikah usia 25. Ya Allah, contoh gitu kan. Bukan muamar, bukan. Nah, terus ditanya, suka sama siapa? Oh, sama itu. Oke, panggil walinya, jodohkan. Udah nikah. Karena dia yang dikasih, sampai istri pun dikasih gitu loh. Artinya apa? Artinya itulah seorang pemimpin. Kalau pemimpin, mohon maaf nih, hanya ingin ngambil eksploitasi tenaga karyawan habis itu dikasih gaji, itu bukan pemimpin. Makanya konsep kepemimpinan kapitalis ini nggak bisa dipakai di kita. Santri-santri mohon maaf nih, teman-teman bekerja lebih dari jam kerja apa? Yang masjid nih, 8 jam apa lebih? Lebih lah, kerja sampai sahur kok. Pertanyaannya, ada uang lembur gak? Ada uang tips gak? Tapi bahagia gak? Bahagia, kenapa sih? Karena kita tidak sedang transaksi kerja jam segini, pulang jam segini, dapat segini. Enggak. Kita transaksinya apapun yang antum kerjakan itu urusannya sama Allah. Kalaupun ada hadiah dari pondok gak seberapa, tapi bisa jadi wasilah membawanya keberkahan. Nanti lebih bahagia Allah yang ngasih. Itu yang tanamkan. Jadi keren banget Raufur Rahim ini. Didengerin, disambut ini. Kita pun lagi belajar. Nah teman-teman di sini, yuk sama-sama. Jadi orang yang bisa ngasih. Jadi pikirannya jadi seorang giver. Seorang pemimpin itu ngasih, bukan taker. Gimana aku caranya bisa manfaatkan orang ini ya? Enggak. Gimana cara aku jadikan dia orang baik? Apa yang harus aku berikan untuk dia? Gitu. Perspektif seorang pemimpin itu dayanya daya apa? Daya kasih. Kasih udah. Karena dia yakin yang akan ngasih dia bukan anaknya, bukan orang yang dia pimpin, tapi Allah nanti. Gitu loh. Makanya cukup bodoh kalau ada seorang orang tua yang mengharap anaknya memberi balasan. Ada loh di sinetron. Ada gak? Ada. Di hidup nyata mah gak ada orang baik semua, soleh. Nah, di sinetron aja tuh. Terakhir, fa'in tawallau di ayat 129-nya, fakul hasbi Allah. Apa ini? Kalau orang-orang itu udah dikasih, kita nyesuaikan diri, udah kita nahan-nahan, udah kita dorong, udah kasih kesempatan, udah dikasih semua, udah dikasih tadi semua, 4 daya. Orang ini masih tawallau, mereka masih berpaling. Ya Allah, udah aku kasih kesempatan, aku kasih panggung, malah fitnah di belakang. Udah aku dorong-dorong, ngasih aja kayak gini. Apa kata seorang pemimpin? Hasbi Allah, cukuplah Allah bagi. Apa ini daya apa?
Seorang pemimpin harus punya namanya daya juang. Karena perjuangan yang paling tinggi adalah ketika dia berjuang hanya untuk kalimat la ilaha illallah. Dia nggak lagi berusaha dengan manusia, dia lagi transaksi sama manusia. Dia benar-benar berjuang untuk Allah. Harus punya daya juang di situ. Ini kalau misalkan orangnya ya kemarin kajian kemarin 30 orang, sekarang cuma 15. Aku ditinggalkan jamaah. Bukan itu. Seorang pemimpin cerita di Gontor ya. Di Gontor dulu santrinya udah 1000-an. 1926 dibuka namanya Raudatul Atfal. Santrinya udah banyak. Datang Pak Zarkashi dari Padang Panjang bawa sistem namanya KMI. Diterapkan santrinya sisa cuma 18 kalau enggak salah. Semuanya kabur. Pergi. Apa bilangnya? Sesat. Kenapa? Karena tadinya sistemnya sorogan, ngaji biasa, dijadikan sistem klasikal. Duduk di kelas pakai bangku, pakai celana. Orang kan aneh. Tahun 1936. Tapi apa kata Pak Zar ketika itu? Walaupun nanti hanya 1 orang, masih akan saya ajar. Dan kalau tidak ada lagi santri, saya tetap akan mengajar dengan pena. Artinya apa? Dia benar-benar obsesinya mengajarkan orang jadi lebih baik. Dan sekarang dengan izin Allah santri Gontor 25.000 di seluruh Indonesia. Masya Allah. Perjuangannya bertahun-tahun, hampir 100 tahun Gontor. Nah, kita pun demikian. Pernah nggak kita dengar kata Ustaz Lukman? SMK ini bukan sedang nyari penonton, bukan sedang nyari fans, ya kan? Kalaupun tak ada yang nonton, saya tetap akan ngajar. Betul? Apa tujuannya? Bukan tujuannya follower, bukan. Tujuannya benar-benar transaksi sama Allah. Harus punya konsep perjuangan kayak gitu. Udah jauh-jauh bawa bantuan untuk mu'alaf di pedalaman, datang ke sana diusir. Jangan sedih. Kasih aja gak apa-apa. Bismillah. Wah dihujat, difitnah, gak apa-apa. Aku kan transaksi sama Allah, bukan sama kamu. Gampang diomongin, dijalanin. Harus dengan perjuangan. Sip? Jadi inilah basic skill seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus siap dengan 5 daya ini. Dia harus punya daya suai. Dia harus punya daya tahan. Dia harus bisa daya dorong. Dia harus punya daya kasih. Dan dia juga harus punya daya juang. Bagaimana dia memperjuangkan semua tadi hanya untuk Allah. Tawakal Allah. Nah, bagaimana kita menerapkan tauhid tadi menjadi sebuah kurikulum pembelajaran? Bagaimana tadi Quran bisa benar-benar diekstrak menjadi bagaimana kehidupan? Bagaimana tadi masjid dieksekusi menjadi sebuah tempat pembersihan manusia? Dan bagaimana daya-daya ini disesuaikan menjadi sebuah lifestyle kehidupan? Maka teman-teman, insya Allah kita akan sama-sama belajar kelak di Kiai Academy setelah Syawal. Jadi nanti teman-teman akan ada lanjutannya. Yang punya masjid saat ini pengen cari kader, ikutin remaja masjidnya ke pelatihan Kiai Academy. Di sini kita akan mencetak tidak hanya seorang pemimpin, tapi seorang kiai, seorang pengasuh, seorang pengayom yang bisa mengayomi orang-orang dengan prinsip dasar tauhid, Quran dan masjid, dan membentuk bagaimana orang-orang itu punya 5 daya sebagai seorang pengasuh. Bukan hanya itu, nanti materi-materinya bakal keren-keren. Bahkan nanti insya Allah di Kiai Academy ini ada beberapa program pelatihan-pelatihan. Kalau misalkan program pelatihan-pelatihan biasa itu kan camping ya, Bang Obin ya. Pelatihan camping kemana 3 hari ya kan. Kalau nanti doakan ya Kiai Academy program puncaknya apa? Kita sama-sama umroh. Amin ya. Doakan nanti teman-teman. Yang mau daftar dari sekarang. Nanti kita cari skemanya. Nanti teman-teman Kiai Academy ujungnya adalah teman-teman kita bawa ke Mekah, ke Madinah untuk lihat bagaimana peradaban diberikan Rasul. Karena zaman dulu kita umroh itu banyak ya, mohon maaf ya. Banyak orang datang ke sana tuh melihat, ih Masya Allah Madinah cekrek. Apa yang diambil? Hebat ya. Udah, enggak. Kita datang ke sana harus belajar, harus ngerti besar-besarnya Allah, kecil-kecilnya kita. Dan ngambil apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang dibentuk sama Rasulullah, dibawa ke masjid tempat kita tinggal. Itu yang harus kita kerjakan. Gimana konsepnya? Nah, kita akan belajar step by step di Kiai Academy. Barakallahu fikum, sampai ketemu di Kiai Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Alhamdulillah. Takbir. 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 Siap-siap ya. Kalau sudah sampai di mana nanti dakwah bersama di Tanah Suci, siap-siap punya mental rebutan ya. Rebutan untuk berbagi ya Ustadz ya. Masya Allah. Dan tadi sudah disampaikan beberapa tips atau mungkin cara cepat ya, karena mungkin 1 atau 2 jam tidak cukup untuk bisa membahas, membreakdown tentang kepemimpinan. Tadi ada 5 daya pengasuh yang ternyata diambil dari surat yang pernah diberikan sama salah satu orang dermawan di Semarang. Beliau namanya Pak Asrori, umurnya 101 berarti sekarang. Masya Allah. 101, beliau mengijazahkan surat ini, Taubah 128 atau 29, yang saya juga baru paham hari ini ternyata itu tentang kepemimpinan yang luar biasa sekali ya. Dan jangan lupa pesan dari beliau mungkin untuk ikhwan dihafalin ya. Kalau beliau mempesan pada saya setiap habis subuh, zuhur, dan isya ini dibacain biar awet muda gitu kalau kata dia. Ternyata isinya nih Masya Allah ya Ustadz ya. Dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan guru kita Ustadz Adia. Dan semoga kita juga bisa tergabung dalam tim Kiai Sip yang nanti akan berangkat ke Tanah Suci bersama Ustadz Adia, Kiai Lukman dan lainnya. Amin. Alamin. Baik, silakan untuk yang ada di Masjid Kapal Munzalan yang mau tanya boleh? Silakan. Oh iya, ini ada hadiah khusus. Untuk yang saya sebutkan mendapatkan GoPay Rp100.000 Masya Allah. atas nama Novita Ratnasari. Ini tidak pernah absen Ustadz. Dari awal teladan ya. Dari awal live sampai sekarang ya. Akhirnya dapat hadiah. Selamat ya. Masya Allah, barakallah Kak Novita. Ya. Semoga habis dapat hadiah dapat suami juga. Oh, amin. Kemarin waktu materi Ustadz Lukman dia mau ngasih ini CV katanya. Oh, belum punya ini. Ya, semoga sangat butuh Ustadz dia ngomong di. Oh, Masya Allah. Mohon maaf ini di layar kelihatan Ustadz, silakan makan dulu. Oh iya. Apakah Oke, nanti Ustadz Muammar di follow up. Lanjut. Iya, silakan ya. Oh, butuh banget materinya. Oh, butuh materi. Kirain CV-nya. Ya. Oke, silakan yang mau tanya dari Masjid Kapal Munzalan ada? Silakan. Tadi Mas Muammar sama Haris ya dapat hadiah ya. Nanti saya dapat hadiah voucher dari Munzalan Mart ya. Masing-masing Rp50 ya. Alhamdulillah. Khusus Muammar ada tambahan ya obat ya. Biar sehat selalu herbal. Ada lagi yang mau tanya nggak di indoor? Ya udah di indoor lagi. Di Masjid Kapal ada nggak? Kalau nggak ada ini terpaksa Munzalan Mart vouchernya buat moderatornya. Ini ada banyak nih. Lumayan nih bisa buat beli es krim segudang. Nggak ada yang nanya? Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik kalau begitu saya yang tanya nih, Ustadz. Dari kemarin saya penasaran nih. Gimana caranya mempatenkan diri ya? Karena dari dulu kan udah kebiasaan leadership cara dunia ya. Gimana caranya selalu mengkonekkan dengan Quran? Gimana caranya membiasakan diri dengan bentar, mau kan seorang pemimpin biasanya jadi decision maker ya. Sebelum memutuskan nih ayatnya apa dulu nih? Nah, gitu gimana caranya mengkonekkan? Masya Allah, keren banget nih. Jadi teman-teman yang sekarang sudah pernah belajar leadership keren-keren gitu jangan dihapus ilmunya. Jadi itu menjadi referensi juga, pembanding kita juga. Tapi ada satu hal yang harus kita pelajari saat ini apa? Kita belajar Quran, memang harus belajar. Kalau nanti nonton SMK, nonton kajian Bang EN, nonton kajian Ustadz Lukman, siapapun asatidz ini jangan terbiasa kita ngajinya ngiping apa? Ngaji. Oke. Ngaji kuping. Kuping doang ya. Harus catat, minta. Dan yang paling penting minta sama Allah. Ada satu doa yang diajarkan sama Ustadz Lukman ketika saya mau berangkat umroh kemarin. Beliau bilang gini, kalau ente mau berangkat umroh minta sama Allah apa? Ya Allah, jadikanlah apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan bermakna dan menjadikan semua itu semakin dekat denganmu. Coba ulangi lagi. Ya Allah, jadikanlah apa yang saya dengar, lihat, saya dengar dan apa yang saya rasakan bermakna dan menjadikan saya semakin dekat dengan Allah. Makanya semua fenomena yang nampak tuh, oh ini ayat Qur'annya hidup. Kenapa orang-orang terdahulu, mohon maaf nih ya, ketika galau,
sholat, habis sholat buka Quran, tiba-tiba baca satu ayat, seakan-akan dia nyala. Ini jawabannya. Jadi nggak dipandai-pandai memang. Karena Al-Quran ini bagaimana cara Allah ngobrol sama kita kan. Jadi kita minta. Nah banyaknya kita nih, jadikan ini hafalan. Oh ini gini, hebat-hebatan. Tapi pada kenyataannya, kita milih-milih ayat sesuai dengan maunya kita. Bukan kita menyesuaikan keinginan kita, sesuaikan target kita, sesuaikan perilaku kita dengan ayat yang Allah siapkan. Nah, ini kebalik Bang Obin. Bayangnya kita milih-milih ayat. Saya maunya A, ayatnya kayaknya ini deh. Enggak cocok ayat lain deh. Enggak. Nah kebalik kan. Jadi minta memang sama Allah. Habis minta belajar. Terus belajar. Nanti minta. Nah nanti mulai jadi kebiasaan. Oh ini ayatnya sebelah sini. Ini ayatnya sebelah sini. Gitu. Gitu Bang Obin. Oke. Semoga teman-teman juga yang merasa masih belum yakin nih ya semakin banyak buka Quran dan terjemahannya terutama ya. Iya, pasti. Dan tanya sama guru itu penting banget ternyata. Tadi soalnya Ustadz Adi menyebutkan belajar. Kita belajar sendiri nggak mungkin ya. Apalagi kita yang lulusan alumni dunia ya. Itu pasti wah ada pembenaran sendiri gitu kan. Apalagi ada ayat-ayat yang kita nggak suka misalnya tentang riba gitu kita pinggirin. Nah itu udah salah juga. Jadi semuanya insya Allah terkoneksi dengan Quran. Caranya gimana tadi? Yang pertama minta sama Allah. Yang kedua belajar. Baik, ada pertanyaan lagi dari ini masjid, silakan. Oh boleh, wah silakan Ji, boleh kasih mic-nya Mas Muammar. Ya, Anak Muammar lagi ngemil ya. Oke, silakan Ji. Ini Aji selama lip nanya terus nih. Ustaz. Oh iya betul, Iya. kasih umroh Rukiah juga deh. dia kayaknya dia nih. Silakan. Silakan tanya apa? Oke, 5, 4, 3. Oke, waktu habis. Mohon maaf. Oh iya, silakan. Ji. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi banyak ilmu yang didapatkan dari pemaparan dari Ustadz Adia. Alhamdulillah. Di sini ada dua sebenarnya pertanyaan tadi. Yang pertama adalah terkait TQM, Ustadz. Nah, jadi kan tauhid, Quran dan masjid. Jadi di sini mungkin masih banyak orang-orang di luar sana, termasuk saya juga masih belum paham terkait apa sih yang harus kita fokuskan ketika berada di masjid gitu Ustaz. Oh, siap. Kalau Quran kan mungkin kita udah ngerti. Widih. Bukan paham lah Ustaz gitu kan. Okay. Kita harus belajar Quran, mengamalkan Quran dan lain sebagainya. Tauhid pun kita kita tahu bahwa Allah itu yang Maha Esa, kita beriman kepada Allah dan lain sebagainya. Jadi mungkin masjidnya mungkin lebih dipaparkan lagi Ustaz. Apa sih ketika kita udah di dalam masjid biar kita ini tidak linglung gitu Ustaz. Biar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Masya Allah. Yang kedua Ustaz terkait yang poin terakhir tadi yang kelima daya juang Ustaz. Jadi itu kan mungkin dan saya juga banyak lihat kawan-kawan di luar sana yang mungkin 1, 2, 3, 4 ini udah lolos Ustaz. Dan poin kelimanya nih mereka kalah gitu. Dan ketika mereka di poin kelimanya nih bubar. Contohnya kayak organisasi atau di luar sana gitu Ustaz. Yeah. Dan banyak juga kawan-kawan saya itu di komunitas sosial kayak mengumpulkan infak dan lain sebagainya, gugur di tengah jalan ketika di poin kelima ini mereka dapatkan ketika kawan-kawannya pergi dan lain sebagainya. Mungkin minta tips cara selain kita ini kita buat untuk Allah, ini kita untuk Allah, mungkin ada yang tips lain Ustaz. Mungkin itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ya. Tauhid bisa saat kita belajar. Ada pelajarannya, tinggal download di YouTube misalnya kan, atau ada gurunya. Ngomongin Quran ada step-stepnya. Tapi masjid gimana? Teman-teman yang sekarang masih ngeblank bagaimana kita ngebangun masjid menjadi benar-benar tempat orang-orang balik ke Allah. Setelah ini daftar pelatihan Masjid Bilioner ke-6. Karena Bang Gun sudah bagikan linknya di grup chat. Ya, silakan daftar. Nanti ada pelatihannya keren banget. Ini akan merubah cara kita, pola pikir kita ngelihat masjid. Ngelihat masjid itu nggak cuma ngelihat bagaimana sholat 5 waktunya aja, tapi benar-benar gimana jadi pusat peradaban. Nah teman-teman yang belum menjadikan masjidnya menjadi sebagai pusat peradaban, wajib banget ikut. Wajib banget ikut. Teman-teman yang remaja masjid ya, ajak teman-temannya daftar nobar di masjid. Nanti pola pikirnya terbentuk tuh. Nggak cuma pengajarannya nggak cuma dari Masjid Kapal Muzan aja, dari masjid seluruh Indonesia yang berdaya.
Ketika semuanya bergabung kita punya cara, oh gini cara ngejadikan masjid untuk jadi tempat perbaikan. Ya, Bang Gun nanti silakan teman belajar kita. Di sini ada alhamdulillahnya teman-teman yang daftar hari ini, malam hari ini untuk ikut pelatihan Masjid Bilioner yang ke-6 akan dapat diskon, dapat kaos, dapat merchandise banyak banget. Bang Gun udah siap memberikan yang terbaik karena pemimpin di Masjid Bilioner ini punya daya kasih yang luar biasa. Ya, jadi beliau akan ngasih banyak untuk teman-teman yang hadir. Ya, atau bahkan nanti kalau kasih proposal kasih beasiswa ya. Terus yang kedua, pertanyaannya, Ustadz gimana sih kalau tadi seorang pemimpin itu daya yang awal sampai keempat tuh bisa, tapi yang kelima ini paling berat? Yes. Kenapa dia dimasukin daya juang? Karena bergantung sama Allah perjuangannya nggak mudah. Amal soleh itu tantangannya banyak. Tantangan awalnya apa? Pecah belah. Pasti pecah belah. Setelah itu naik level, apa level kalian itu ya? Setelah pecah belah. Hah? Berhenti karena hal yang remeh-temeh. Ada orang yang ketika ini ajak, bro nonton live ya. Aku kemarin gak kecap posterku, gak kecap vouchernya, males nanti gak dapat kaos. Kenapa ente gak ikut live? Males aku kemarin gak angkat tangan, gak ditunjuk sama Ustadz, sama moderatornya. Kang Obin kayaknya gak suka sama aku nih. Hal-hal remeh-temeh. Kenapa ndak ikut lagi kegiatan ini? Bajuku cuci katanya. Jadi hal-hal remeh-temeh ini buat kita berhenti. Berarti orang yang berhenti karena hal remeh-temeh, orang yang berhenti ketika perpecahan datang, dia sudah pasti tidak bekerja untuk Allah. Dan yang terakhir, ketika udah sukses kegiatannya, wah gerakannya udah ramai, udah masif, dia akan menjadi orang yang merasa berjasa. Kalau udah ada aku tuh, udah jalan lift tuh. Aku sampai lebaran di Pontianak dari Samarang. Hanya untuk lift. Tapi gak dikasih aku bayaran. Katanya gitu kan. Nah, kata yang itu, yang orang Semarang itu. Nah, ketika dia ngerasa seperti itu, sudah selesai. Berarti dia sedang tidak berjuang untuk Allah. Dia sedang berjuang untuk Tuhan yang lain. Nah, ya kalau yang ini enggak, kalau ini sukses. Keren. Yang Semarang itu Semarang juga. ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lagi berjuang terus steppingnya rontok, gimana ya kayak gitu. Nah, ternyata daya-daya ini ketika kita bongkar, itu keren banget. Kapan kita bisa ngebongkar itu? Nanti di K-Ship Academy. Ya. Daripada sore-sore isya-isya nonton sinetron, nonton YouTube gak selesai-selesai, ini ikut pelatihan biar jadi orang-orang hebat. Ya, seperti Kang Obin dan yang lain-lain. Barakallah. Amin. Pertanyaan kedua udah dijawab belum tadi? Udah. Udah ya semua ya, siap. Udah Sibuk cukup ya. Baik, alhamdulillah lanjut ke ini boleh Ustaz? Ke Zoom? Ya. Udah ada 2 yang raise hand dari Mas Agus apa Bu Endang dulu silakan.
Dan di ayat sebelumnya itu menggambarkan bagaimana perjuangan seorang Asia. Quran surah At-Tahrim itu ayat surat berapa? 66. Coba buka semuanya. 66 ayat, saya coba lihat. 66 ayat 10 kan? Benar. Nah, ayat 11-nya coba baca, Bun. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Ini cerita seorang Asiyah. Istri solehah, istri dari Fir'aun. Tapi menjadi perempuan yang mulia yang masuk ke dalam surga. Istrinya Fir'aun. Dia punya suami. Kalau ibu masih disuruh, mah ada amal soleh, udah mama aja yang maju. Masih oke. Karena ada orang yang mau amal soleh dilarang sama suaminya. Nah kalau Asia di level selanjutnya, di level paling tinggi, bangun tidur, tak, dia lihat suami, aku ini Tuhan kayaknya, gitu loh. Jadi suami kita nggak sesuai dengan mau kita, kok nggak sesuai sama Al-Quran, ya nggak gitu juga konsepnya. Kita hanya bisa terus memantaskan diri kita. Karena kelak ketika dibangkitkan nanti, yang dihisab tuh masing-masing loh. Kita dengan buku kita, suami kita dengan buku kita. Dengan bukunya dia gitu, masing-masing. Tapi kita akan saling menguatkan dengan apa? Dengan saksi, dengan kesaksian. Kenapa kamu masih bermaksiat wahai istri? Suaminya bersaksi, saya sudah ngajak dia majelis taklim ya Allah. Tapi mengapa dia masih gak mau? Soalnya drama Koreanya belum selesai katanya. Nah itu dia masing-masing nanti. Ada seorang istri yang dibilang, kamu kenapa gak ini? Ada suami ditanya sama Allah, kenapa kamu gak soleh? Istriku gak pernah ngajak, datang istrinya. Aku sudah ngajak ya Allah, tapi selama diajak, aku terus yang didorong. Ya sudah jalan. Gitu ya. Nah jadi ini perspektif kita, ketika pasangan kita belum ideal, jangan putus asa. Nabi-nabi aja Allah kasih gambaran kayak gitu. Ya, tapi terus, makanya kalau gambaran dari guru saya, bagaimana memperbaiki keluarga, menjadi seorang pemimpin dalam keluarga, nggak ada hal yang lain. Apa? Cuman bisa pakai keteladanan. Terus minta doa sama Allah, ya Allah, aku punya istri hamba punya sifat yang hamba tidak mau. Dia masih lalai dengan sholat, dia masih tidak beramal soleh. Aku tidak bisa merubah itu ya Allah. Tolong kau rubah agar dia menjadi suami yang sesuai dengan maumu. Gitu. Jangan kita yang nuntut. Oke? Sip? Alhamdulillah. Oke, Bang. Benar-benar harus ramah anak, ramah musafir, ramah tetangga sekitar, itu benar-benar harus ramah. Bisakah para pengurus masjid yang adalah kita-kita ini di sini bisa bertahan dari ramah tersebut? Nah itu dia, saling mengingatkan, saling doakan. Baik, sekali lagi semoga bermanfaat.
Dan ini ada titipan dari panitia untuk yang hadir di offline atau di Masjid Kapal Munzalan, ini ada hadiah ya, nanti ketika pulang dapat bingkisan, Masya Allah, takbir. Yang online dapat hadiah juga bingkisan doa ya. Masya Allah. Ya, pokoknya saling doakan lah intinya ya. Ini berawal dari 110 orang bisa mewujudkan, insya Allah nanti ada 100.000 masjid nanti makmur. Berawal dari Zoom, kita nggak ada yang tahu ya. Mungkin hari ini masih bingung mengambang ya. Iya ke, bisa ke dari masjid ke, iya ke. Ayatnya mana sih? Nah, semoga Allah berikan. Jangan lupa ya, tadi sudah disampaikan Ustadz Adia pesannya, yaitu adalah kita harus punya daya suai, daya tahan, daya dorong, daya kasih, daya juang, dan jangan lupa minta sama Allah dan juga terus belajar. Saya Obin mohon pamit. Mari kita tutup dengan doa kafaratul wajib bersama-sama. Subhanallah. Sekali lagi semoga bermanfaat. Jangan lupa saling doakan, dan yang belum pernah ke Munzalan semoga Allah mudahkan sampai ke Masjid Kapal Munzalan Pontianak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ramadan tahun depan.